pertama, hadis keutamaan belajar. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Maksudnya itu adalah, hadis tersebut memiliki makna tentang keutamaan menerima ilmu. Dalam Islam, ilmu bukan sekadar pengetahuan biasa, tetapi sebuah jalan yang dapat membawa seseorang menuju kedekatan dengan Allah dan akhirnya mengantarkan beliau ke surga. Ketika seseorang berjalan untuk mencari ilmu, baik secara fisik dengan menempuh jarak maupun secara mental dengan usaha belajar, ia sebenarnya sedang melakukan ibadah. Allah menjanjikan kemudahan bagi orang-orang yang mencari ilmu dengan niat yang ikhlas, karena ilmu adalah cahaya yang menuntun manusia dalam membedakan yang benar dan yang salah, serta membantu mereka menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya. Mencari ilmu juga merupakan bagian dari kunci kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu membimbing seseorang untuk memahami bagaimana menjalankan ibadah dengan benar, memperbaiki akhlak, serta menjadi manfaat bagi diri sendiri. Yang kedua, hadis tentang keutamaan mengajar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salatah illa min sadaqah jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw walida salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat baginya. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini adalah, hadis ini mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, segala amal perbuatannya akan terhenti. Artinya itu, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menambah pahala dari aktivitas yang dilakukannya di dunia. Namun, ada 3 hal yang tetap mengalir pahala kepada seseorang meskipun ia telah wafat. Yang pertama, sedekah jariah, yaitu amal kebaikan berupa sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain dalam jangka waktu yang lama. Contohnya itu adalah membangun masjid, menyediakan sumur dan air bersih, atau bentuk sumbangan lainnya. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Jika seseorang semasa hidupnya telah menyebarkan ilmu yang baik, mengajarkannya kepada orang lain, atau menciptakan karya yang memberikan manfaat, maka pahalanya akan tetap mengalir kepadanya selama ilmu itu dimanfaatkan. Contohnya itu mengajar Al-Quran, ilmu agama, atau pengetahuan dunia yang berguna untuk kemaslahatan umat. Dan yang ketiga itu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Seorang anak yang dibesarkan dengan baik, diajarkan agama, dan menjadi pribadi yang akan menjadi sumber pahala bagi orang tuanya. Ketika anak tersebut berdoa untuk kebaikan orang tuanya, doa itu akan sampai kepada mereka dan menjadi bentuk rahmat dari Allah. Dan yang terakhir adalah hadis tentang ancaman menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmi alimatu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bili jamin min nari. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa tanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya itu adalah, hadis ini memberikan peringatan kepada siapapun yang mengetahui suatu ilmu,
tetapi memilih untuk menyembunyikannya ketika orang lain membutuhkan penjelasan atau nasihat darinya. Dalam Islam, ilmu bukan hanya hak pribadi, tetapi juga amanah yang harus disampaikan kepada orang lain, terutama jika ilmu itu bermanfaat yang berkaitan dengan kebutuhan orang tersebut. Ketika seseorang menyembunyikan ilmu, khususnya ilmu agama atau hal yang penting bagi kehidupan seseorang, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawabnya. Allah memberikan ilmu kepada seseorang bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan demi kebaikan kemaslahatan umat. Menyembunyikan ilmu adalah tindakan egois yang dapat merugikan orang lain, dan di akhirat orang tersebut akan mendapatkan balasan yang sangat berat, yakni dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Hadis ini mengajarkan pentingnya sikap tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang dapat membantu orang lain memahami kebenaran, menghindari kesalahan, dan mendapat manfaat, maka ia wajib menyampaikannya. Namun, penyampaian ilmu harus dilakukan dengan niat yang tulus dan cara yang bijaksana agar ilmu tersebut dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Sekian penyampaian hadis. Terima kasih.